mencapai COD-nya sampai mencapai sekitar 7.000-an ya. Jadi sehingga ini perlu diperhatikan bagaimana supaya bisa aman dibuang ke lingkungan. Kemudian karakteristik air limbah industri ini adalah tentunya pada saat kita mau mempelajari karakteristik air limbah industri seperti apa, maka kita harus mengetahui bagaimana penggunaan air dan debit air limbah. Karena debit air limbah ini juga merupakan salah satu faktor yang harus kita perhatikan. Kenapa demikian? Karena beban dari pencemaran itu salah satunya adalah pengalihan dari konsentrasi dengan debit air limbah ya, sehingga debit air limbah ini sangat menentukan. Kemudian penggunaan air, berapa persen dari air limbah itu terjadi karena penggunaan air berapa persennya adalah limbah. Kemudian penggunaan bahan baku dan bahan pendukung itu pun bisa menjadi mempengaruhi karakteristik limbah yang ada. Kemudian teknologi pada saat proses produksi itu juga akan mempengaruhi karakteristik limbah. Kemudian behavior atau kebiasaan operator ya dalam melakukan pekerjaannya selama di proses. Nah itu juga akan menjadi eh, karakteristik dari air limbah ya. Jadi ada 4 hal ini merupakan hal yang penting pada saat kita nanti akan mengolah di unit IPAL ya. Jadi ada karakteristik. Nah, di sini pada saat kita akan menentukan berapa sih volume dari tangki yang menampung air limbah pada saat keluar dari pabrik ya. Itu didasarkan pada berapa debit maksimum karena limbah itu debitnya pada saat keluar di industri tidak selalu sama. Jadi tidak pernah average. Jadi rata-rata tidak bisa kita katakan sama karena saat pada menit pertama bisa naik, menit berikutnya bisa turun, bisa rata, bisa naik, turun dan sebagainya. Nah, sehingga kita perlu melakukan bagaimana supaya debit ini menjadi debit yang rata-rata ya. Akibatnya juga ini ke konsentrasi. Konsentrasi yang kita dapatkan juga menjadi konsentrasi rata-rata. Jadi tidak ada beban kejut. Pertama sekian BOD-nya 7.000, naik lagi 8.000, turun lagi 6.000, naik lagi. Ini akan mempengaruhi proses pengolahan limbah dengan biologis menggunakan bakteri atau mikroorganisme. Ini akan mengganggu ya. Nah, sehingga maka dari awal debit maupun konsentrasi itu harus berada pada kondisi yang equal ya, jadi rata-rata. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus menampung di bak ekualisasi. Bak ekualisasi ini bertujuan untuk menampung limbah supaya debit dan juga konsentrasi itu seragam ya. Dengan cara bagaimana? Ya waktu masuk kita aduk, kita perlakukan dengan pengadukan sehingga dalam waktu tertentu dia keluar dari bak ini akan lebih rata ya. Kalau sudah rata debitnya konsentrasi rata maka IPAL itu akan lebih mudah didesain. Jadi tidak akan ada beban kecut, tidak akan ada perubahan pH yang mencolok ya. Nah, semua itu diatur di tangki ekualisasi. Nah, ini bagaimana cara menghitung debit maksimum, debit rata-rata dan minimum, itu kita bisa menggunakan beberapa peralatan. Di antaranya adalah pengukuran itu bisa langsung dengan flowmeter, jadi kita tinggal baca aja di flowmeter berapa dia liter per jam atau liter per menit atau liter per detik ya. Kita tinggal baca seperti yang dilihat dari gambar sekian gitu ya. Atau juga kita bisa melakukan dengan pengukuran tidak langsung atau yang disebut dengan estimasi. Nah, ini biasanya untuk yang open channel ya. Misalnya aliran itu dari industri tidak masuk pipa, tapi masuknya ke bak ya, bak yang terbuka. Nah, ini seperti di kanan ini ada eh, ada alat pengukur debit yang bentuknya V ya, bentuknya V. Nah, ini pada saat debit masuk sini dilihat berapa posisi permukaan airnya. Nah, permukaan air ini sudah ada rumusnya, tinggal dimasukkan sekian nanti ketahuan debitnya sekian. Jadi ini pengukuran tidak langsung ya. Jadi kita melakukan perhitungan baru kita tahu berapa debit yang lewat ke dalam lewat dari industri ke IPAL. Jadi ada dua cara pengukuran. Yang pertama adalah dengan flowmeter yang sebelah kiri ini sudah menunjukkan berapa. Yang di kanan ini apabila bukan dalam bentuk pipa, tetapi dalam bentuk saluran terbuka atau open channel. Sehingga kita ada rumus ini, ini namanya V. Thomson. Jadi V. Thomson ini sudah ada rumusnya. Berapa muka air pada saat lewat mengalir ke IPAL,
Nah, itu ketinggiannya berapa, katakan H-nya berapa, kita masukkan rumus, nanti ketahuan berapa debitnya ya, sudah dihitung berdasarkan sudutnya, kemudian bentuknya, ya ada rumusnya. Nah, sehingga ini dikatakan pengukuran yang tidak langsung. Kenapa kita tidak membaca ya? Kalau di sebelah kiri ini kita membaca. Nah, debit atau flow meter ini menunjukkan volume limbah cair yang mengalir di suatu titik dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi, bagaimana kita menentukan debit itu adalah berdasarkan berapa volume yang mengalir dan berapa waktu tertentu yang masuk ke dalam IPAL ini. Nah, itu adalah volume per satuan waktu, itu adalah debit ya. Nah, debitnya ini bisa kita ukur dengan voltmeter, langsung membaca atau dapat diukur juga dengan estimasi tadi ya, tidak langsung. Nah, ini seperti kita lihat di bak yang bawah itu IPAL sederhana itu menggunakan bukan voltmeter tapi menggunakan V Thomson ini ya. Jadi untuk mengukur berapa debit yang masuk menggunakan V Thomson kita masukkan ke rumus akhirnya dapatlah nilai debit ini ya. Nah, ini adalah menghitung timbulan limbah. Nah, kemudian salah satu contoh karakteristik air limbah itu seperti misalnya air limbah cucian atau laundry. Karakternya bagaimana? Seperti misalnya COD-nya 700 sampai 1520, jadi fluktuatif ya. Kemudian BOD-nya 300 sampai 750. Tergantung sekarang eh, laundry itu pekerjaannya seperti apa? 24 jam kah? 12 jam kah ya tergantung dari unit yang diolah. Nah, itu akan menghasilkan nilai COD dan BOD. Kemudian TSS, total suspended solid, antara 200 sampai dengan 600 mg per liter. Kemudian NH3 5 mg per liter. MBAS ini karakteristik dari sabun yang ada di dalam laundry sekitar 20 sampai 100 mg per liter. Nah, karakteristik ini itu adalah sangat penting ya bagi seorang yang akan mendesain IPAL. Kenapa? Karena mereka akan menurunkan karakteristik ini sampai pada karakteristik baku mutu. Baku mutunya itu berapa? Kalau tidak ada ini, kita bagaimana menentukan teknologi? Kita lihat di sini, oh ada COD, ada BOD. Kita pasti pakai biologis, mikroorganisma, karena COD BOD hanya bisa diuraikan oleh mikroorganisma. Walaupun oleh fisik, kimia juga bisa, tapi tidak tinggi efisiensinya. TSSO ada TSS, berarti kita harus mengolah dengan koagulasi blokulasi, misalnya seperti itu ya. Ada NH3, ada MBAS. MBAS kita bisa olah dengan biologi, bisa juga mengolah dengan koagulasi blokulasi. NH3 ini dengan biologi. Nah, seperti itu ya. Jadi karakteristik limbah ini sangat menentukan teknologi apa yang akan kita terapkan. Nah, secara umum bahwa karakteristik itu dibagi menjadi fisik, kimia, dan biologi. Kalau fisik itu sesuatu yang sifatnya fisik, seperti suhu, bau, kekeruhan, zat padat, minyak, dan lemak. Dan kimia itu seperti pH, BOD, COD, DO, amoniak, bom berat, dan sulfida. Biologi itu cenderung ke bakteri patogen. Sebentar ya, Ibu agak sedikit batuk. Kita lanjut. Jadi tadi karakteristik, nah baik fisika, kimia maupun biologi. Nah, sekarang kita akan tinjau satu persatu. Sebetulnya apa sih yang disebut dengan TSS? Di sini adalah sebetulnya itu turunan dari zat padat ya. Zat padat itu bisa bentuknya TSS, bisa TDS ya.
Tergantung bisa suspended yang settleable ya itu adalah TSS. Kalau definisinya di sini dapat dikatakan bahwa TSS itu adalah merupakan jumlah padatan yang tidak terlarut ya. Jadi memang tidak terlarut tapi tersuspensi. Kemudian diukur dengan metode gravimetri dengan oven 105 derajat. Sebelumnya ditimbang, sesudah di oven 105 derajat selama 1 jam, ditimbang kembali selisih berat ini adalah TSS. Ya. Atau juga kita bisa menggunakan spektrofotometri dinyatakan dengan satuan miligram per liter. Kemudian ada lagi parameter fisika yang lain, misalnya oil dan grease. Ya. Nah ini merupakan jumlah minyak dan lemak yang terdapat dalam yang terlarut ya dan tidak terlarut dalam air. Jadi bisa terlarut, bisa tidak terlarut. Dinyatakan dengan satuan miligram per liter, minyak dan lemak ini dalam proses biologi merupakan inhibitor. Jadi akan mematikan mikroorganisme yang ada pada pengolahan biologi sehingga harus dihilangkan dengan sebelum masuk ke proses biologi ya. Nah, mengapa disebut pengolahannya itu adalah disebut dengan karakteristik fisika karena biasanya minyak dan lemak ini operasi untuk menghilangkannya kita menggunakan sistem pengapungan jadi tidak menambahkan bahan kimia maka kita masukkan dalam minyak dan lemak ini masuk dalam parameter fisika kemudian kalau kita lihat tadi secara keseluruhan bahwa total solid itu dibagi 3 ada total dissolved solid, ada total suspended solid, ada juga soluble solid. Kalau soluble solid itu apabila kita memasukkan limbah ke dalam satu inhokon ya seperti yang ada di kanan, kemudian dalam waktu 1 jam dia mengendap. Nah ini disebut dengan soluble solid. Jadi yang mengendap dengan sendirinya tanpa ditambah koagulan. Nah kalau ini total suspended solid ini adalah hasil penyaringan limbah ya yang menempel di saringan itu yang disebut dengan total suspended solid. Yang lolos itu yang disebut dengan total dissolved solid. Nah, yang lolos filtratnya itu bisa diukur sebagai miligram per liter kalau dalam menggunakan gravimetri. Kalau menggunakan DHL, mengukur menggunakan mikrosiemens per centimeter. Kalau TSS ini menggunakan gravimetri miligram per liter sebelum dan sesudah ditimbang, kemudian bisa juga diwakili oleh kekeruhan berapa NTU total suspended solid ini bisa diwakilkan ya, tapi belum tentu sama, tapi bisa kita misalnya nggak mengukur TSS, kita mengukur kekeruhan itu identik. Kemudian settleable solid itu mengendap dengan sendirinya seperti ada pada gambar kanan ini, kita diamkan dia akan turun sebagai suspended solid. Nah, disebut dengan settleable solid. Ini pun bisa diukur dengan miligram per liter atau persen volume. Berapa volume yang terendapkan dibagi dengan volume awal. Ya, itu adalah padatan dalam air. Kemudian di sini padatan terendapkan ini yang tadi Ibu contohkan ya, misalnya dalam 30 menit atau 1 jam dia akan terendapkan sendiri, kita diamkan di sini tuh ada. Nah, ini adalah volume yang terendapkan dibagi dengan volume total itu adalah persen dari yang terendapkan. Nah, kalau pengukuran dengan padatan suspensi itu kalian harus mengukur menggunakan vakum ya, dia vakum dipisahkan antara padatan dan larutan. Padatan yang menempel pada corong ini, corong Buhner ya, dan kertas saring, itulah yang disebut dengan TSS. Sedangkan yang ke bawah adalah filtratnya, ya, itu yang TDS. Nah, di dalam laboratorium, padatan terlarut itu biasanya diukur dengan menggunakan daya hantar listrik ya atau DHL dengan satuan mikrosiemens per centimeter per mikrosiemens per centimeter atau mikrometer Hz per centimeter yang sama dengan mikro Siemens per centimeter juga. Nah ini kalau mengapa kita mengukur pada tata lalu pada saat di dalam limbah itu banyak mengandung garam-garam yang terlarut seperti sodium ya yang merupakan padatan terlarut seperti NaCl, NaR2CO3, NaHCO3, NaOH, Na2SO4 dan NO3. Nah, kalau ada seperti ini, maka diukurnya kita bisa menggunakan padatan terlarut yaitu dengan menggunakan daya hantar listrik atau DHL konduktor kita celupkan kemudian akan ada nilai angkanya berapa ya. Nah, kemampuan ini karena kehadiran senyawa terlarut yang terdisosiasi menjadi kation dan anion, maka kita bisa
bisa menggunakan DHL. Satuan yang kita gunakan biasanya adalah miligram per liter TDS atau kalau dalam konduktor kita bisa dinyatakan dalam satuan mikrohost per sentimeter. Nah, sebagai contoh di sini, misalnya kita punya TDS 1000 ya, atau 2000, 3000 dan 4000. Maka di sini apabila kita ukur pakai DHL, maka 1000 itu setara dengan 2000 ya, satuan mikrosiemens per cm. 2000 setara dengan 4000, 3000 dengan 6000, 4000 dengan 8000. Jadi kelapatan duanya. Nah, kemudian kalau relatif density-nya itu 1,0000, kemudian yang kedua adalah 1,0091 dan sebagainya ya. Jadi setiap air limbah ini bisa kita tentukan tergantung dari apa yang akan kita tinjau. Analisis apa ya? Apakah CODK, apakah BODK, apakah TDS apakah kekeruhan, ya, apakah daya hantar listrik, tergantung dari karakteristik dari limbah yang ada di karakteristik ada dalam limbah itu. Makanya tadi katakan bahwa karakteristik itu sangat penting ya, karena bisa mengetahui teknologi apa yang akan kita terapkan dan analisis apa yang akan kita lakukan untuk karakteristik tersebut ya. Nah, ini kalau kalian nanti di lab ya, padatan suspensi ini sebetulnya bisa diukur dengan gravimetri ataupun juga diukur dengan turbidity ya, kekeruhan. Jadi dalam satuan NTU. Nah, tinggal dicelupkan, nanti ada angkanya berapa NTU. Kalau gravimetri ini kan harus tadi katakan disaring, kemudian padatannya dimasukkan ke dalam cawan, kemudian dimasukkan ke oven, keluar lagi ditimbang, sebelumnya tadi ditimbang, selisih berat itu adalah TSS maksud Ibu. Nah, kalau misalnya kita tidak mau mengukur TSS, bisa juga kita lakukan dengan turbidity, ya, tinggal kita tentukan berapa turbidity-nya. Nah, ini identik sebenarnya dengan TSS. Semakin tinggi kekeruhan, semakin tinggi TSS-nya, ya, sehingga TSS itu bisa diwakili oleh kekeruhan karena nilainya kalau besar ya pasti kekeruhannya besar. TSS-nya kecil, pasti kekeruhannya kecil. Jadi bisa dipakai. Walaupun nanti sebetulnya kalau diminta TDS kita bisa lakukan. Tapi untuk harian kita bisa gunakan kekeruhan. Karena tinggal mencelupkan. Kalau TSS kan harus masuk oven, nunggu 1 jam, dan sebagainya. Jadi informasi itu cukup lama untuk diketahui berapa TSS-nya. Maka dicoba dipakai kekeruhan. Ya. Tapi juga tetap TSS juga seharusnya diukur ya supaya tahu bahwa berapa sih TSS-nya, kalau kekeruhannya sekian itu kira-kira berapa kalinya gitu ya perbedaannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah parameter kimia ya. Parameter kimia yang lain adalah pH. pH ini sangat penting, maka pada saat mau masuk ke IPAL, pH ini harus netralkan dulu di awal. Jadi netralkan sekitar angkanya 7. Kenapa demikian? Karena kalau tidak dinetralkan akan mengganggu di proses berikutnya. Seperti pada saat kita menggunakan proses koagulasi flokkulasi, itu setiap jenis pH, setiap jenis koagulan, maksud Ibu, tergantung kepada pH-nya. Ada pH optimumnya. Nah, rata-rata pH netral merupakan pH yang optimum untuk hampir semua koagulan. Sehingga kita harus setting pH ini pada saat akan masuk ke IPAL, itu harus pada kondisi yang netral ya, sekitar 7. Nah, pengukurannya bisa pakai pH meter, bisa pakai pH paper ya, tinggal dicelupkan dan disamakan warnanya berapa nilai pH-nya atau dengan pH meter. Jadi ketahuan berapa nilainya. Nah, itu adalah parameter kimia di pH. Nah, kemudian ada parameter lain, yaitu yang sering ini biasanya di industri sekitaran industri pupuk ya. Perairan di sekitar industri pupuk itu biasanya bisa mengeluarkan NH3 dalam N di sini amoniaknya, kemudian nitrogen dalam NO2 dan nitrogen atau dalam NO3 ya. Nah, ini biasanya adalah limbah domestik ya. Karakter ini sangat penting. Kemudian limbah pertanian ya. Itu juga limbah pertanian sama dengan limbah pupuk ya, akan menghasilkan nilai NH3N yang artinya di sini bahwa merupakan gas yang tidak berwarna. NH3 ini berbau tajam dan sangat larut dalam air, terdiri dari nitrogen dan hidrogen ya.
Nah, dinyatakan dalam satuan miligram per liter. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada saat kita mempunyai 1 miligram NH4 ditambah dengan untuk menambah menjadi 4,6 miligram O2, maka kita harus membutuhkan sekitar 4,6 miligram ya untuk mencapai akanaliti 1 miligram NH4 dan membutuhkan 7,4 miligram akanaliti. Jadi ini harus diperhatikan pada saat kita mempunyai limbah punya karakteristik NH3N. Demikian juga NO2N ya. NO2N ini merupakan hasil oksidasi amoniak dengan bantuan bakteri Nitrosomonas. Dinyatakan dengan satuan miligram per liter, reaksi oksidasinya adalah NH4 ditambah dengan O2 menjadi NH plus menjadi H plus ditambah dengan NO2 minus. Itu adalah NO2 minus atau nitrit nitrogen ya. Kalau nitrat ini juga sama ya. Jadi kalau ada amoniak itu di dalam air limbah akan dirubah kalau ada oksigen jadi NO2. Akan dirubah lagi menjadi NO3. Dan terakhir nanti akan dirubah menjadi N2 atau gas. Nah, ini yang diharapkan kita olah, kita ganti NH3N ini menjadi NO2. N2 ya, jadi akan terbang ke udara. Nah, parameter yang penting sekali ini adalah parameter kimia, BOD dan COD. Coba ada yang tahu apa itu BOD, COD? Barangkali mengingat waktu kalian kelas 1 ketika LS, silakan. Apa bedanya BOD dan COD? Apa bedanya BOD dan COD? Ya, siapa yang mewakili menjawab? Apa bedanya BOD dan COD ini? Ya, silakan Ibu beri waktu mengingat-ingat apa beda BOD dan COD. Ini parameter penting ya. Dulu udah pernah untuk kelas 1. Dari cara penguraiannya, Bu. Bagaimana cara penguraiannya? Kalau BOD itu secara biologis, kalau COD itu secara kimia. Maksudnya bagaimana secara biologis? Yang dioksidasi apa? Ya, Tias. Nah, gimana Tias? Jadi memang tadi sudah hampir benar ya bahwa bedanya COD dan BOD. Kalau BOD itu yang mendegradasi adalah mikroba, sedangkan kalau COD itu yang mendegradasi adalah oksidator, ya kromat, ya. Nah, di sini sehingga bisa kita lihat definisi daripada COD BOD ini adalah sebagai berikut. Nih ya, BOD itu adalah kebutuhan oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme, aerob tentunya mikroorganisme ya, untuk mengurangi senyawa organik limbah dalam hal ini secara biologi. Parameter yang digunakan BOD yang digunakan sebagai indeks konsentrasi polutan organik ya dengan satuan miligram per liter. Jadi kalau misalnya kita punya nilai BOD 5.000, nah itu artinya identik dengan berapa penggunaan oksigen untuk mendegradasi sejumlah polutan sehingga nilai BOD-nya itu sekitar 500 mg per liter atau 5.000 mg per liter. Jadi identik dengan semakin banyak oksigen berarti semakin banyak zat organik karena oksigen ini dibutuhkan untuk menguraikan zat organik. Tapi bukan BOD ini bukan angka zat organik sekian, bukan, tapi adalah penggunaan berapa oksigen untuk mendegradasi zat organik itu. Jadi semakin tinggi oksigen, semakin banyak BOD-nya, semakin banyak COD yang didegradasi ya. BOD yang didegradasi zat organik yang didegradasi Mas Ibu. Jadi di sini kalau kita lihat reaksi
reaksinya itu zat organik tambah oksigen, limbah tadi menjadi CO2, H2O, dan energi. Ya. Jadi O2 ini diambil dari udara oleh mikroorganisme dipakai untuk mendegradasi zat organik menjadi CO2 dan H2O dan energi. Nah, lain halnya dengan COD. Kalau COD ini hampir sama sebetulnya kebutuhan dari oksigen, tetapi dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mengurai senyawa organik secara kimiawi. Kalau tadi secara biologi, tapi ini secara kimiawi dengan menambahkan oksidator K2CrO27 ya. Jadi direaksikan zat organik tambah K2CrO7 tambah reaksi oksigen nanti akan berubah menjadi CR3, CO2 dan H2O. Nah, berapa jumlah oksigen yang dibutuhkan itu adalah senilai dengan COD ya. Jadi BOD dengan COD ini bedanya kalau COD mendegradasi zat organik secara kimia, kalau BOD adalah secara biologi oleh mikroba. Nah, kelebihan dari COD ini juga zat organik tidak hanya zat organik yang mudah terurai yang terdegradasi, tetapi zat organik yang tidak terdegradasi juga bisa diukur berapa. Jadi makanya nilai COD selalu lebih besar dari nilai BOD karena di dalamnya ada organik mudah terurai, ada BOD, ada juga organik yang sulit terurai. Nah, orang biasanya mengapa orang menggunakan COD kecenderungannya? Ya karena di COD ini zat organik yang tidak mudah terurai pun terukur. Jadi orang akan menggunakan COD. Tetapi pada saat kita akan menentukan pengolahan ini biologi atau kimia, kita bisa harus menghitung BOD-nya. Jadi misalnya kalian dikasih limbah ya, tolong tentukan teknologi apa yang tepat untuk limbah ini. Nah, kalian perlu kemudian menelusuri, mencoba menghitung COD BOD-nya. Nah, kalau COD-nya dapat 1000, katakan BOD-nya 500, maka kalian perbandingkan 500 bagi 1000 itu setengah. Artinya limbah itu cenderung mudah dan sulit terurai. Jadi bisa pakai pengolahan biologi ataupun tidak. Tapi kalau misalnya perbandingan antara BOD dan COD ini lebih besar daripada 1, ya, mendekati 1, maka dianggap bahwa pengolahan limbah ini mudah digunakan menggunakan proses biologi karena apa? Perbandingan BOD dengan COD-nya hampir sama. Tapi kalau perbandingan antara BOD dengan COD-nya itu lebih kecil daripada 0,5, 0, sekian-sekian, berarti sulit ya. Perbandingannya berarti limbah organik yang sulit terurai lebih banyak. Nah, oleh karena itu kita gunakan pengolahan kimia atau fisika ya. Jadi BOD COD ini karena kapan kita pakai? Pada saat kita akan menentukan pengolahan teknologi apa yang dipakai. Tapi kalau hanya untuk melihat kondisi sampel, apakah baik atau tidak, bisa kita hanya melakukan analisis COD. Waktunya cuma 2 jam menggunakan digester, sedangkan BOD itu 5 hari. Nanti kalian akan praktikum bagaimana COD itu dilakukan 2 jam menggunakan digester, sedangkan BOD itu selama 5 hari. Kita menunggu 5 hari, menunggu penguraian dari mikroba. Karena mikroba tadi memang sengaja ditaruh untuk menguraikan BOD ya. Nah, oke, sampai di sini ada yang mengerti atau tidak? BOD COD. Udah jelas? Nah, ini kita bisa mengestimasi berapa besarnya COD dalam satu air limbah. Ya, itu dengan cara kita melihat bahwa COD dalam air limbah itu bisa kita hitung secara stoikiometri dengan oksigen yang ada. Kemudian setelah itu kita membandingkan antara molar daripada oksigen, rasio molar dibagi dengan bahan dikali dengan 32. Nah, seperti ini contohnya misalnya ada konsentrasi 500 ppm dari metanol ya mungkin ya. Ini CH3, C6, H2OH. Tambah oksigen berubah menjadi 6 CO2 dan H2O sehingga kita bisa memperkirakan COD yang terjadi di dalam metanol itu adalah 500 ya, tadi karena besarnya 500 konsentrasinya dibagi dengan BM-nya ya, ml-nya ya. Nah, kemudian dikali dengan konsentrasi daripada koefisien daripada oksigen. Jadi 32 sehingga besarnya adalah sekitar 1191.
Nah, ini nanti kita bisa bandingkan. Pada saat kalian menghitung harusnya 1191, bagaimana kalau kita analisis menggunakan COD digester? Apakah nilai sama atau berbeda? Nah, itu bisa kalian bandingkan ya. Dengan menggunakan analisis, apakah lebih akurat ataukah dengan menghitung itu lebih akurat ya. Nah, itu pasti ada perbedaan. Baik, sekarang kalau misalnya limbahnya itu glukosa, silakan kalian oret-oret berapa besarnya COD yang akan terjadi kalau limbahnya glukosa. Silakan. Dengan konsentrasi dari glukosa itu sama 500 ppm ya. Tolong, glukosa itu kan C6H12O6. Tolong kira-kira berapa eh, nilai COD yang terjadi pada glukosa itu. Ya. Apabila di sini konsentrasi dari gulanya itu adalah 500 ppm. Maka berapa kira-kira COD yang terjadi? Sudah ada yang bisa menghitung? Buat hasilnya 533,333 ppm. 533 ya. Baik, eh, itu dari Tias. Mungkin ada yang lain temannya untuk counter check? Silakan. Sama, Bu. Sama, Bu. Jadi kalian sudah paham ya bahwa bagaimana menghitung COD teoritis ya. Bagaimana menghitung COD teoritis. Baik, kita lanjutkan. Jadi apapun limbah yang ada, informasi itu bisa kita pakai ya untuk menentukan kira-kira nanti berapa nilai COD yang akan terjadi pada limbah itu kalau mengandung bahan organik ya, tentunya bahan organik baik yang mudah maupun sulit diuraikan. Nah, kemudian kita masuk ke ini masih masuk pengolahan kimia. Kemudian parameter kimia lainnya adalah oksigen terlarut atau disebut dengan DO.
DO ini merupakan suatu parameter yang sangat penting dalam pengolahan limbah, terutama biologis, yang menggunakan mikroorganisme. Mengapa demikian? Karena mikroorganisme ini pada saat mendegradasi zat organik itu membutuhkan nilai DO terlarut minimum 2-4 mg per liter. Kalau di bawah itu akan kekurangan, kalau di atas itu pun akan menyebabkan pengapungan oleh mikroorganisme, sehingga tidak akan menghasilkan efisiensi pengolahan secara biologis yang baik. Oleh karena itu DO ini sangat penting kita ukur, bisa menggunakan DO meter. Nanti di lab kalian bisa mengukur DO itu bisa menggunakan DO meter atau menggunakan metode Winkler ya dengan titrasi. Tapi kalau untuk analisis parameter kita bisa menggunakan pencelupan saja elektroda itu ke air dan diketahui berapa DO-nya. Nah, secara umum bahwa DO ini sangat berpengaruh terhadap suhu daripada kondisi di reaktor ataupun juga kalau di badan air ya, suhunya semakin tinggi itu nilai oksigennya semakin rendah ya. Jadi apa yang kita harapkan adalah oksigennya cukup, yaitu sekitar 2-4 supaya menghasilkan pengolahan biologis yang sempurna. Nah, ini tentunya tinggal mengatur saja aerasi yang masuk ke dalam reaktor itu, jangan sampai berlebih ya, sehingga bisa menciptakan nilai DO 2-4 mg per liter. Kita sebelum bisa hitung berapa kebutuhan oksigen untuk satu pengolahan limbah secara biologis oleh mikroorganisme. Karena 1 mol oksigen itu akan dibutuhkan untuk 1 mol zat organik. Jadi kita harus terpenuhi itu ya, berapa besar oksigen yang kita butuhkan untuk mendegradasi limbah organik itu. Nah, di sini ada beberapa keterangan yang mengatakan bahwa kualitas air itu disebut baik apabila berada pada nilai DO 8-9. Ini kalau di badan air ya. Kemudian disebut dengan slightly polluted itu sekitar 6,7-8. Kemudian moderated dari sini ya, medium itu sekitar 4,5-6,7. Kemudian happy ya, nah di sini sekitar 4-5, dan kemudian yang terakhir itu di bawah 4. Jadi kalau dilihat dari badan air, maka oksigen ini sebenarnya bagusnya adalah jenuh, sekitar 8, seperti yang kemarin kita lihat ya, cell purification bisa berjalan kalau pH-nya itu berada pada pH jenuh, sekitar 8, karena akan dipakai oksigen, dipakai oleh mikroba untuk menurunkan zat organik, kemudian nanti naik kembali ya. Nah, makanya kalau suatu sungai, badan air itu nilainya di bawah 4, itu kita katakan termasuk kepada yang terpolusi. Jadi limbah yang terpolusi, badan air yang terpolusi, kemudian di bawah 4,5 ini masih dikatakan happy, dan kemudian 4,5-6,7 adalah moderate, kemudian di sini adalah agak lebih baik 6,7-8, dan sangat baik itu adalah mendekati jenuh 8-9. Ini kalau di badan air. Tapi kalau kebutuhan DO di reaktor biologis itu lain, yaitu sekitar 2-4 mg per liter. Karena di sini ada pertimbangan lain. Kalau terlalu besar, itu timbul mikroba yang akan mengangkat flow ke atas, sehingga efisiensi penurunannya kecil. Ya, itu adalah kepentingan untuk reaktor. Tapi kalau di badan air ya tentunya kita harapkan mendekati 8-9 jenuh, yaitu supaya baik. Kemudian ini kita lihat antara oksigen dengan temperatur juga ada kurvanya di sini ya. Jadi semakin tinggi temperatur, nilai oksigennya semakin kecil ya. Nah, ini adalah tentang parameter DO atau dissolved oksigen atau oksigen terlarut. Nah, yang berikutnya parameter kimia yang cukup berat adalah logam berat. Logam berat ini merupakan parameter yang tidak boleh ada sebetulnya di dalam limbah, di dalam suatu limbah yang masuk ke badan air sebenarnya tidak perlu ada. Kenapa? Karena akan meracuni mikroorganisme yang ada dalam badan air. Oleh karena itu, IPAL disediakan untuk menurunkan limbah ini. Dan limbah ini pun tidak bisa diturunkan secara biologi menggunakan mikroba, karena mikrobanya akan mati. Oleh karena itu, diturunkan menggunakan proses kimia, seperti CR, ya. Itu adalah senyawa kromium, Hg, merkuri, Pb,
senyawa timbal, kemudian Cu ya tembaga, Cd kadmium, Ni nikel, Sn misalnya adalah senyawa timah. Nah, semua ini bisa kita turunkan dengan pengolahan secara kimia dengan menambahkan apa? Kita bisa menambahkan basa sehingga terbentuk presipitat. Misalnya Cr. Kita tambahkan basa menjadi CrOH3 misalnya, Hg, HgOH3 atau HgOH2, Pb, PbOH2, Cu, CO2. Kita ubah menjadi basa. Nah, ini nanti kalau sudah berubah menjadi basa, baru kita masukkan ke bak pengendap untuk dipisahkan. Jadi di sini logam berat ini tidak diuraikan tapi dipisahkan. Nanti kalau sudah dalam pengendapan, baru kita lakukan recovery, pengambilan kembali untuk digunakan menjadi apa gitu ya. Jadi tidak bisa, kalau pengolahan kimia itu tidak bisa menghasilkan pengolahan yang ramah lingkungan, hanya memindahkan saja dari satu kondisi ke kondisi lainnya ya, karena menggunakan bahan kimia. Jadi tidak mendegradasi seperti mikroba. Kalau mikroba itu memecah rantai-rantai yang ada dalam zat organik sehingga putus rantainya, dari rantai yang melingkar atau rantai yang panjang menjadi yang pendek ya. Nah, itu kelebihan dari biologi, bisa memutus rantainya sampai ke tingkat yang ramah lingkungan. Kalau logam berat hanya memindahkan satu masalah ke masalah lain. Kita harus mikir lagi, wah kalau jadi presipitat di dalam badan air pasti masih terperangkap ya logam berat ini. Bagaimana supaya kita pisahkan? Yaitu kita bisa ambil lagi, kita namanya kita recovery ya. Nah, itu adalah tentang logam berat masuk ke dalam pengolahan kimia. Nah, ada yang ditanyakan sampai di sini tentang karakteristik. Kalau tidak, kita lanjutkan kepada jenis pengolahan ya. Jadi jenis pengolahan limbah itu ada 3, yaitu secara fisika, secara kimia, dan secara biologi. Kalau secara fisika, namanya saja sudah fisika, artinya operasi yang digunakan itu tidak menggunakan bahan kimia, tidak juga menggunakan mikroba. Jadi kita gunakan operasi bahan kimia, menggunakan operasi secara mekanik ya. Nah, contohnya apa? Misalnya adalah proses pengadukan, penyaringan, pengendapan, flokulasi, pengapungan, filtrasi. Itu adalah operasi fisik semuanya. Nyaring, mengendapkan, mengapungkan, ya, flokulasi juga mengaduk. Nah, semua ini adalah masuk dalam pengolahan secara fisika. Kalau kimia, ini kita menambahkan bahan kimia untuk mengolah limbah itu. Seperti misalnya koagulasi flokulasi. Kita tambahkan koagulan, kita ikat partikel koloid padatan yang tersuspensi tadi yang ada koloidnya, kita ikat sehingga dia bersih, keruh dari kekeruhan ya. Yang diikat oleh koagulan yang ada. Koagulannya apa? Nah, koagulannya bahan kimia. Makanya sekarang sedang dikembangkan koagulan yang biologi supaya kalau dibuang ke badan air tidak menjadi masalah. Kalau seperti pengolahan kimia, pada saat kita di IPAL, nanti koagulasi flokulasi menggunakan tawas, misalnya PAC, ada bentuk lumpur. Lumpurnya ada mengandung tawas, ada mengandung PAC. Nah, bagaimana kita, padahal peraturan itu tidak boleh lumpur itu mengandung bahan B3, maka kita harus mengolah lagi. Itu kalau kita menggunakan koagulan secara kimia. Tapi yang kita harapkan sekarang adalah koagulan yang kita gunakan secara biologi. Nah, sehingga dia akan terdegradasi secara ramah lingkungan ya. Nah, itu adalah pengolahan kimia. Itu pun adsorpsi juga sama ya. Kalau adsorpsinya itu hanya tidak ada reaksi kimia, hanya permukaannya kita sebut dengan pengolahan kimia. Tapi kalau sampai ke dalam ya kita sebut dengan pengolahan fisika. Kalau permukaan saja, kalau sampai dalam ya berarti ada ikatan, disebut dengan pengolahan kimia. Kemudian pertukaran ion dari dan desinfekti ya sama ya. Pertukaran ion kan kita lihat kation, anion ya, diikat oleh resin, nah terjadi satu reaksi, kemudian nanti kalau regenerasi kita menghasilkan garam ya. Nah, ini menjadi masalah juga ya. Kemudian desinfeksi, membunuh kuman supaya aman. Ya kita mau tidak mau menambahkan klor. Klor ini menjadi bahaya kalau kita konsumsi dalam jumlah yang banyak, akan menjadi racun ya. Nah, oleh karena itu pengolahan kimia ini sebenarnya kita hindari ya. Misalkan kita menggunakan pengolahan biologi. Nah, di pengolahan biologi ini
adalah pengolahan yang sangat kita harapkan. Kenapa demikian? Karena metode pengolahan biologis ini secara aerobik dapat mengkonversi senyawa organik tadi ya pada saat BOD tadi kan dirubah menjadi tersuspensi dari terlarut dan koloid dalam bentuk vlog. Nah, vlog ini kemudian diendapkan di bak sedimentasi. Setelah itu jadi BOD-nya berkurang pada saat keluar dari bak sedimentasi siap untuk dibuang ke lingkungan. Ya. Nah, jadi itu secara biologi. Jadi mikroba ini berkelompok berkoloni dengan yang zat yang terurainya menjadi satu blok dan dipisahkan di dalam bak pengendap. Nah, ini pengolahan biologi. Ada dua, aerob dan anaerob. Kalau yang aerob itu dengan oksigen, yang anaerob tanpa oksigen. Oh ya, maaf Ibu lupa ya ke siapa ke belum ngirim yang aerob ya modulnya. Aduh Ibu lupa. Nanti sudah ini Ibu kirim ya ke oh ini kelas 3 ya. Ini kelas 2 kan? Berarti Hadi ya. Ibu belum ngirim yang aerob ya, Hadi. Hadi? Hadi, ada Hadi masuk hari ini? Ada nggak Hadi? Mungkin sama Iva Najwa. Hadinya masuk nggak hari ini? Iya, kalau nggak salah modul aerob itu belum dikirim, nanti Ibu akan kirim sebentar lagi. Maka Ibu meyakinkan, betul nggak modul aerob belum dikirim? Oh, berarti Ibu kirimkan yang aerob ya, untuk praktikum besok kan? Untuk besok Ibu mungkin tidak hadir ya, Ibu akan berikan pada saat pembicaraan, akan diganti disusul di pembicaraan. Jadi kelompok Ibu filtrasi dan K3 mungkin off dulu, nanti pada saat pembicaraan mungkin baru masuk ya. Baik, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kita sudah sampai proses pengolahan tadi. Ya, sudah waktunya atau belum? Apa? Kira-kira waktunya sudah cukup? Iva. Waktunya sudah selesai belum waktunya atau masih ada? Ya, baik ya. Jadi kita sampai pengolahan kimia, fisika, dan biologi. Nanti minggu depan kita offline, kita masuk kepada pengolahan limbah dengan bagaimana mengolahnya sesuai dengan jenis limbah. Kemudian kita melihat tahapan proses pengolahan limbah. Kemudian kita melihat kondisi IPAL di lingkungan ISU seperti apa. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin informasi Ibu demikian. Jangan lupa besok praktikum, membuat jurnal. Bagi yang kelompok Ibu, kita tunda sampai dengan pembicaraan. Ya, besok tidak ada, jadi yang ketiga dengan filtrasi, maaf tidak ada besok, jadi digantikan pada saat pembicaraan. Nanti kita ketemu minggu depan, kita bisa berdiskusi lagi. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja kuliah hari ini. Dengan alhamdulillah, semoga ini semua bermanfaat buat kalian dan dimengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.
Terima kasih, Bu. Ya, Ibu izin